Walaupun ini bentuk khotbah, karena kita akan membahas tentang hal yang saya gumulkan beberapa hari, bukan hanya tema khotbah sesungguhnya, tapi ini menjadi pergumulan saya dalam komunitas orang percaya, dalam gereja. Tema kita hari ini, jangan menghakimi, tetapi dikemas demikian rupa dengan satu tema yang indah, look inside. Nah temanku, hari ini kita akan bicara tentang apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, bicara tentang apa yang ada di dalam. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. Siapa yang bawa Alkitab angkat tangan? Kalian rendah hati semua, Alkitab ditaruh di rumah ya, nggak apa-apa ya. Siapa yang di handphonenya ada Alkitab angkat tangan? Nggak apa-apa. Buka Alkitab di handphone nggak dosa. Yang dosa itu pas khotbah buka WhatsApp, sudah sekalian ya. Nah seringkali saya khotbah di kalangan anak muda, nggak bisa maksa anak muda mesti bawa Alkitab kayak saya ya. Tapi karena saya lebih suka membaca langsung tanpa ada distraction. Satu kali waktu saya khotbah, ada anak muda di depan, bukan di sini, di gereja lain. Bukan saya pengen dilihat, selama khotbah terus begini, hanya saya agak sedikit terganggu, saya turun dari mimbar. Ya, lalu saya tegur, "Hai bro!" Dia kaget, saya juga kaget, sudah sekalian ya. "What are you doing?" Jawabannya rohani sekali. Sharing firman. Oh, sharing firman, sorry ya. Lanjutkan ya. Saya nggak tahu apakah benar atau enggak. Tapi setelah ibadah dia protes. "Bapak kok cuma tegur saya? Lihat dong di kebaktian umum." Wah, saya diajak ke lantai 2, ternyata betul juga ya. Di kebaktian dewasa juga sama. Selama khotbah itu papa mama bagaimana? Begini semua. Dia kecewa, dia upset. "Tuh lihat tuh Pak, orang dewasa juga sama." Saya tepuk dia. Mereka juga lagi sharing firman ya, hasil sekalian ya. So don't be upset ya. Kita melakukan dosa yang sama ya. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Kita akan lihat yuk sama-sama. Saya baca ayat ganjil, sudah sekian baca ayat genap. Hal menghakimi, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat 2. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Kemudian dikatakan, sedangkan, perhatikan di sini, balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Ayat 5 sama-sama baca yuk. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu, apa dikatakan? Ya, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Berbahagialah setiap kita mendengar, menyimpan firman Tuhan dan melakukan dalam hati. Sudah sekarang kalau kita baca Alkitab, usahakan melihat chapter, pasal sebelum dan sesudahnya. Izinkan saya menunjukkan secara sekilas. Pasal 5 ini bicara is the matter of the heart. Bagaimana khotbah di bukit itu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tokoh agama yang terkenal Mahatma Gandhi sangat suka dengan khotbah di bukit. Dia seorang Hindu mengatakan, "The great teacher that I admire is Jesus Christ." Tokoh yang dia teladani, walaupun dia bukan orang Kristen jelas, tapi dia sangat mengagumi bukan hanya ajaran, tapi pribadi adalah Tuhan Yesus. Dan satu kali Mahatma Gandhi begitu tergelitik, penasaran, sama nggak ya ajaran Yesus, pribadi Yesus dengan orang-orang pengikut Yesus. Jadi satu kali dia masuk gereja dan disambut oleh penyambut. Nah saya tadi ngomong pagi-pagi ya, penyambut itu penting, usher gitu itu penting ya. Saya pernah khotbah di satu gereja, bukan di Bandung, pakai jas, pakai dasi, karena pengurusnya bilang, "Pak, di sini harus rapi." Jadi saya pakai dasi, pakai jas. Yang membuat saya kaget, penyambutnya nanya begini, "Bapak siapa?" Oh, saya kaget sudah sekalian. Saya dalam hati, saya juga nggak tahu saya siapa ya. Entah salah masuk atau enggak. Penyambutnya kurang ramah. Lalu saya tanyakan, "Di mana saya duduk?" "Di kursi aja Pak." Ya jelaslah di kursi begitu ya. Ya masa di lantai ya. Nah saudara, satu kali Mahatma Gandhi masuk ke gereja, lalu penyambutnya ngomong gini, "Sorry sir, you cannot enter the church like this." Dia tunjukin pakai Mahatma Gandhi. Jadi si penyambut itu tidak mengizinkan masuk. Kemudian Mahatma Gandhi tidak menghakimi. Dia membalikan badannya. Dia bergumam, "Oh, ternyata kekristenan dan agama yang saya anut banyak kesamaan, yaitu membedakan kasta dan kelas." Saudaraku, hari ini mungkin kita akan bicara hal yang sangat praktis.
bagaimana perilaku kita sebagai orang Kristen itu harus mencerminkan Christ likeness. Saya lagi berpikir kalau penyambut itu berlaku ramah pada Mahatma Gandhi, mengizinkan dia masuk, entah dia percaya Tuhan atau tidak, tapi at least dia akan ngomong gini, dia bukan orang Kristen, dia pemimpin Hindu, at least dia akan duduk di belakang ngomong begini mungkin, I smell Christ here, I smell love here. Saya suka ngomong sama jemaat saya, jangan sampai tuh orang baru masuk ke gereja kita ngomongnya gini, I smell gossip here. Wah, celaka saudara sekalian. I smell something wrong here. Karena sering kali kekristenan itu hanya simbol, hanya label, hanya nama. Tapi sering kali orang Kristen tidak mendemonstrasikan karakter Kristus. Pasal 5 bicara masalah hati, pasal 6 masalah perilaku, dan pasal 7 sesuai dengan tema kita. Mari kita lihat ke dalam sebelum kita melihat orang lain. Sebelum kita berbicara kesalahan orang lain, yuk koreksi diri. Nah, ini bicara tentang, yuk sama-sama 1, 2, 3, jangan kamu menghakimi. Kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani adalah krino. Teman saya ngomong gini, Debbie, kalau aku lihat Alkitab bahasa Indonesia itu hitam putih, kalau bahasa Inggris televisi berwarna. Lalu saya tambahkan, kalau kamu lihat Yunani Ibraninya home theater. Nah teman-teman ya, seringkali ada bahasa yang dipakai di dalam bahasa Yunani itu lebih jelas, lebih tegas, stop judging. Nah kita lihat ya di dalam bagian berikut. Nah hal menghakimi itu digunakan kata krino, berulang kali krino ya. Nah saya sempat bergumul, apa sih arti selumbar? Digunakan kata selumbar. Nah rupanya itu di dalam bahasa ini digunakan kata sawdust. Jadi serbuk-serbuk kayu yang bekas digergaji itu kan jatuh-jatuh. Nah serbuk itu disebut dengan selumbar. Kalau kena mata kita kelilipan, tapi orang bisa lihat ya, ada selumbar di matamu, pada kecil banget. Sedangkan balok nggak imbang sih ya, di dalam matamu nggak kelihatan. Bayangin ya, serbuk dengan balok di compare, incomparable, tidak bisa dibandingkan. Tapi bukankah ini satu teguran yang keras dari rangkaian khotbah di bukit? Banyak pengikut Yesus suka menghakimi, melihat kesalahan orang lain begitu besar, tapi melihat kesalahan diri seperti blind. Hati-hati temanku, termasuk dalam diri saya, kita ada blind spot. Di Amerika banyak kecelakaan terjadi itu karena blind spot. Kalau di Indonesia memang semua blind sudah sekalian ya, jadi semua bisa tabrakan tidak terkira ya. Saya ingat banget waktu tes driving pertama kali, instruktur ngomong hati-hati ya, kamu tuh harus lihat kanan kiri, bukan cuma dari spion, karena ada blind spot. Saya bandel, kebiasaan Indonesia dibawa ke sana. Jadi saya tuh cuma lihat mirror, ya cuma lihat spion, langsung saya gagal 3 kali. Sampai saya mengatakan, Tuhan memang Petrus menyangkal 3 kali ya, tapi ini udah duri buat saya. Kalau nggak lulus lagi, aduh gimana ini, saya nggak bisa nyetir di sana. Nah singkat cerita, betul, secara rohani mungkin saya melihat, oh it's okay, oh it's okay. Padahal dalam diri kita ada blind spot yang hanya orang lain bisa lihat. Nah temanku, Tuhan mengingatkan kita, kadang-kadang kita punya opini, kita punya pendapat, kita punya keputusan. Di dalam istilah legal dikatakan seorang hakim sebelum memutuskan sesuatu, menghakimi terdakwa, dia harus punya satu pemahaman hukum yang baik, keputusan yang bijaksana sehingga tidak salah menghakimi. Saya pernah menjadi pendamping teman saya, itu punya kasus hukum berat. Kemudian di sana itu ada juri ya, ada kurang lebih 12 orang. Teman saya ngomong gini, masih ingat, Dedi, mungkin sekarang kamu ngantar ke pengadilan, tapi pulang kamu sendiri. Hah, kenapa? Mungkin saya langsung habis dihakimi, saya masuk penjara. Wow, saya ikut gugup saudaraku. Puji Tuhan ya, dia nggak jadi dihukum karena ada proses pengadilan begitu panjang. Sebetulnya bukan kesalahan dia karena ditipu, orangnya kabur saudara sekalian. Sehingga karena dia yang mentanda tangan, hakim memutuskan tidak ada bukti yang cukup saat ini, tapi akan terus diinvestigate. Nah saudara kebayang nggak, seorang hakim tidak boleh gegabah menghakimi seseorang. Dia harus punya bukti yang kuat.
Nah ini istilah hukum. Nah sekarang ada hal yang Tuhan Yesus katakan di dalam rangkaian khotbah di bukit, termasuk pengajaran dari Injil Matius yang pertama. Karena saya kasih contoh ya, kalau hari di kelompok anak muda ada seorang aja ngomong, misalnya nih nama samaran, semoga tidak ada nama itu, ada nama acong di sini. Aduh, puji Tuhan nggak ada ya. Nama di sini keren-keren, Gilbert, Brown, ya, Michael. Aduh, nama yang jadul tuh Dedi, Budi, Andi. Aduh, di semua sudah sekarang tuh angkatan 45 semua ya. Sekarang anak di sekolah namanya keren-keren. Katakanlah di kaum muda dikatakan si Acong mah playboy. Padahal kita nggak pernah lihat. Tapi memang saya pernah ketemu orang kayak Acong. Benar ini di gereja. Setiap Natal ganti pacar, saya nggak ngerti. Ya, sebelumnya Meme, tahun kedua Mei, terakhir Meong. Sudah saya itu nama sama semua ya. Lalu saya tegur, Cong, ya, yang bener aja, kamu tuh pacaran kayak orang dunia, gonta-ganti pacar. Aduh, Acong, rohani banget. Nama samaran. Dia panggilnya lo ke saya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Waduh, hebat ya. Jadi menggunakan ayat firman Tuhan untuk melegitimate perbuatannya yang mempermainkan wanita ya. Nah sudah sekalian, sehingga di dalam gereja ada konsep si Acong mah playboy. Ditambahin lagi playboy cak burung hantu katanya ya. Nah temanku, nah karena pendapat ini sudah terlalu santer, orang melihat Acong mah dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Padahal dalam satu momen Acong itu berubah. Dia mengatakan, iya Pak, ngeri juga ya, kalau gaya pacaran saya begini, saya bisa selingkuh. Nah, kemarin saya baru melayani dengan hamba Tuhan lain, seorang bapak yang selingkuh. Itu pun ketahuan gara-gara suami yang diselingkuhi ngelabrak istrinya. Kamu tahu nggak? Ya, suamimu tuh rebut istriku. Nah, di tengah percakapan kita konseling, kita ngomong, lalu istrinya saya masih nanya, Pak, ya, sebutkan udah berapa kali kamu selingkuh? Apakah hanya ini atau sebelumnya ada? Suaminya satu sejenak, mungkin lagi merenung ya. Tiba-tiba ngomong, ini bukan yang pertama. Waduh, istrinya teriak, lalu memukul suaminya. Jadi saya berfungsi ganda ya, mengkonseling dan memisahkan sekalian ya, dan memproteksi ya. Karena sisi gapar suaminya, untung gak kena saya ya. Wah, saya bilang, Bu, stop. Saya nggak bisa konseling kalau ibu main kekerasan ya. Oke, ibu duduk. Tapi si bapaknya di luar apa yang saya pikirkan, langsung kayak anak kecil, gogoleran, itu istilah bahasa Inggrisnya. Wah, kayak histeris. Lalu dia kayak mau robek kaosnya kayak Superman, gitu ya. Antara perasaan bersalah, histeris, dan kerasukan, saya nggak tahu ya. Saya kaget juga ya. 2 jam teriak-teriak karena perasaan bersalah. Gua udah nggak sanggup, gua orang berdosa. Masih nanya lagi di tengah histeris, Pak, Tuhan ampuni saya nggak? Ampuni, oke, kembali lagi histeris. Si bapak ini kunaon ya. Udah dia teriak-teriak, Tuhan ampuni saya nggak? Ampuni Pak. Dengan catatan apa? Dia teriak, bertobat. Jangan cuma minta maaf sama istri, karena bapak sudah melukai istri, melukai anak, melukai suami orang tuanya, orang tua bapak dan mertua. Nah saudara, ini menarik. Dia menyembunyikan dosanya karena dia takut orang akan berpendapat saya orang yang rusak. Kadang-kala komunitas bukan tempat yang aman untuk berbagi. Seandainya si bapak ini di dalam komunitas Kristen terjaga, tapi setahun gak ke gereja, gak ikut cell group, kami namakan small group dalam bentuk komit, dan bapak ini sudah lama tidak hadir dan makin jauh. Kadang-kadang ada orang dengan motif tertentu mungkin menegur, mengingatkan, tapi sebetulnya maafkan, ada iri hati, ada hal yang tidak disukai. Nah temanku, menjadi orang populer tuh disukai, tapi juga banyak dibenci. Saya lihat di dalam komunitas gereja ada pelayan Tuhan yang sangat menonjol ya, bisa ini, bisa itu. Ada orang seneng karena pelayanan diberikan kepada, ada orang iri. Sama kan di marketplace ya, ada seorang pekerja baru masuk langsung dinaikkan posisinya. Tapi ada sebagian yang kerja udah sekian tahun tetap aja posisi nggak berubah. Lalu banyak orang menjadi iri. Sehingga pada waktu orang bicara itu sebetulnya bukan karena dengan hati yang tulus, tapi karena iri hati dan marah. Nah kan itu penting sekali ada discernment. Kata ini yang penting,
Di dalam Alkitab ditekankan, sebelum kita menegur, menasihati, kita harus punya kepekaan rohani, discernment. Ya, discernment itu adalah satu kepekaan yang diberikan oleh Roh Kudus, bukan kemampuan kita natural. Saya belajar konseling, kadang-kadang dosen ngomong, ya, kamu siapkan pertanyaan penting sebelum konseling orang, ya. Ini pertanyaannya ini biasanya hampir mirip kok, ya. Semua kasus, semua masalah bertumpu pada pertanyaan ini. I know, this is important question. Tapi kadangkala ketika saya mendengar suara Roh Kudus ngomong tutup semua pertanyaan itu. Penting, tapi nanti tanya ini. Saudara, di dalam pengalaman saya, ketika kita mau konseling kadang-kadang di luar pemahaman kita, ya. Roh Kudus bisa ngomong sesuatu yang kita pun gak kepikir, saya pun gak kepikir. Begitu ditanya, orang itu membuka semuanya. Belum tentu kalau saya gunakan 10 pertanyaan ini, orang mungkin akan dengan jujur berbicara tentang dirinya. Karena mungkin bagi dia saya seperti di-investigate, saya seperti diwawancara. Tapi ketika Roh Kudus menerobos hati, menusuk hati kita, luar biasa, ya. Nah, temanku, firman Tuhan mengatakan, kita baca sama-sama yuk. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini sama-sama dengan keras. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Temanku, saya bukan berbicara tentang kita mengexcuse diri kita. Kita mencoba mengerti tentang kelemahan kita, atau kita mengerti kelemahan teman kita, tapi kita nggak peduli. Atau kita tahu ada seseorang yang jatuh dalam dosa, hidup dalam gaya hidup yang salah, kita biarkan. Tapi juga jangan sampai karena kita merasa terbeban untuk menolong orang ini, tapi cara kita menolong tidak bijaksana, bahkan orang ini semakin jauh dari Tuhan. Banyak loh di gereja itu, hati-hati ya. Ada orang cerita kegagalan, pergumulan, bukan didoain, malah digosipin. Pernah terjadi? Di sini nggak pernah terjadi, sudah sekalian, karena nggak pernah ketahuan, ya. Nah, temanku, saya ingat sekali ada seorang bapak yang mirip kasusnya seperti yang tadi saya cerita, nggak mau ke gereja karena dia bilang gini, orang-orang di gereja udah nggak terima saya, Pak. Makin jauh, makin rusak. Karena waktu dia cerita, istrinya cerita dulu, wah, temanku, dalam komunitas tertentu bukan empati, bukan caring yang ada dihakimi. Dalam kesempatan lain ada seorang ibu yang kena kanker stadium 4, baru ikut persekutuan doa. Pulang nangis, tanya saya, Bu, kayaknya ibu ada pergumulan berat. Iya, dia ikut persekutuan doa. Lalu ditanya, mau didoain nggak? Iya. Kamu kenapa? Saya kena kanker. Tahu nggak, sudah sekalian, orang-orang pendoa itu ngomong begini, kamu tahu nggak kenapa kamu kena kanker? Ya, si ibu ini dengan polos, can you tell me? Bisa kamu? Itu kamu kena kutuk dari Tuhan. Pasti ada dosa yang kamu nggak akui, mungkin pada suamimu, pada mertuamu, mungkin ada dosa yang kamu sembunyi, makanya Tuhan mengutuk kamu dengan penyakit itu. Aduh, si ibu tuh pulang dengan hancur hati, menangis, bertanya pada saya, Pak, apakah saya kena kanker ini sebagai kutukan dari Tuhan? Saya bilang, Bu, kadang penyakit adalah reminder, kadang penyakit menjadi teguran, tapi saya yakin di dalam Alkitab banyak kasus Ayub, orang yang takut Tuhan, Paulus seorang yang melayani Tuhan, dia pun sakit sampai berteriak, Tuhan cabut duri itu. Nah, sudah lihat nggak? Komunitas itu bisa caring, memperhatikan, tapi bisa juga membuat orang discourage, karena kita bukan memberikan kalimat-kalimat penghiburan yang ada penghakiman. Sudah, kalau hari ini ada orang mungkin jatuh terpuruk, dia mengalami kegagalan usaha, dia masalah dalam kuliah, mungkin dalam relasi dia mengalami sesuatu yang kita sadar orang ini mengalami brokenness. Di dalam pelajaran konseling tentang empati, kalimatnya bagus banget. Hanya orang yang pernah mengalami brokenness bisa empati pada orang yang broken. Saya ulang ya, hanya orang yang pernah mengalami brokenness baru dia bisa empati, caring pada broken people. Kadang saya menangani banyak masalah jemaat, ada jemaat nanya, Pak, ya kenapa Pak didoain sama Bapak tadi? Saya sampai lihat orang itu, ya, saya cuma nanya gini, do you care? Or curious?
Kalau kamu cuma curious, pengen tahu, sorry, it's not your business. Ini hal yang sangat confidential. Tapi kalau kamu care, saya minta satu hal. Kalau saya cerita, kamu bisa jaga rahasia nggak? Saya minta izin dulu sama orang ini. Kamu mau nggak doain dia? Kamu mau nggak dampingin dia? Kamu mau nggak menjadi companion for this person? Bukan cuma kamu pengen tahu dan akhirnya kamu jelekin orang ini di belakang, gosipin orang ini makin terpuruk dan mungkin hilang dari gereja. This is your choice. Saudaraku, mari ciptakan dari anak-anak muda. Tentu orang dewasa saya sangat hargai ya, tapi anak muda itu lebih mudah engage, right? Lebih mudah connect. Kita mulai bangun komunitas yang sehat. Nah, kadang-kala mungkin denominasi pun jadi area penghakiman kita. Saya mengaku jujur, belakangan ini saya banyak diundang sama GBI. Dan kadang-kala saya juga mesti sesuaikan karena worship leadernya tadi baik sekali worship depan. Nanti waktu lagu ini Bapak naik dan segera turun dan keluar. Nggak ngomong gitu ya. Bapak naik, siap-siap nanti saya kasih kode. Baik sekali, tepuk tangan buat worship leader kita. Wah, ini ya. Kadang WL nggak komunikasi dengan preacher. Kapan naiknya? Tunggu Pak, sampai Roh Kudus menggerakkan saya ya. Karena saya akan nyanyi selama-lamanya ya. Jadi saya nunggu kapan ini bagian saya. Nah, kadang-kala saya itu tidak biasa di GBI harus pakai bahasa roh. Saya cuma bisa bahasa Sunda. Sudah sekalian ya. Jadi waktu worship dia dari bahasa roh. Aduh, kapan naiknya, kapan masuknya? Saya ngomong jujur, sorry. Saya tidak terbiasa menggunakan bahasa roh. Mereka terima. Tapi saya nggak boleh judging. Wah, ini gereja sesat. Begitu saya ngomong sesat, saya nggak undang lagi. Dan itu di pintu belakang, saya akan disalibkan rame-rame sekalian ya. Ini pengkhotbah adalah penghakim juga ya. Nah, saudara, kadang-kadang denominasi itu beda. Ya, di gereja coba di Kaintong ada nanti di kebaktian yang angkat tangan ya. Ada yang merem, ada yang nangis-nangis ya. Macam-macam. Ya, tapi satu kali ada anak muda di sebelah saya tuh ya. Waduh, kalau nyanyi itu luar biasa, rohani banget. Menyenangkanmu. Saya bilang, kemana nih anak hilang? Tidak ada. Oh, lagi berlutut sudah sekalian ya. Saya bilang, oh slow man, you are so holy, begitu ya. Well, anak muda. Pulangnya, nah berarti nih, pulangnya, saya nggak mau menghakimi ya. Pulangnya, saya bercerita nih, ikut mobil dia. Ikut saya aja, boleh, sudah saya nggak bawa mobil. Aduh, itu mobil, wah, Papa Luit lah sudah sekalian, wah, bukan di Kaintong ya, wah, tahu nggak? Begitu mobilnya ketutup, keblok, dan ada mobil mau nyikat mobil dia, yang keluar di mulutnya, tapi lupa ada saya, haleluya. Bro, sebentar bro, what will you say? Haleluya, haleluya dari H kan? Kenapaan? Modifikasi loh. Oke, nah sudah lihat nggak? The way we speak, the way we sing, the way we worship bisa beda tuh, ya. Kalau di gereja, sampai air mata keluar. Begitu mobilnya kok, haleluya katanya ya. Nah temanku, kadang mungkin hobi kita bisa beda. Ya, cara bicara kita beda. I know. Ya, tadi anak muda ini karena dibesarkan di keluarga yang cara ngomongnya kayak gitu tuh. Sumpah serapah, kata-kata makian. Kadang-kadang ada teman kita, cara ibadahnya tidak sama dengan kita, latar belakang beda, pendidikan kita beda, suku atau ras. Saya suka ngomong dengan keras, baik di gereja saya maupun gereja lain. Saya ngomong begini, diskriminasi adalah dosa. Karena kita seringkali menghakimi suku, etnis, tentu berdasarkan pengalaman buruk kita. Oh, saya pernah ditipu oleh suku ini, maka semua suku penipu. Hati-hati saya bilang. Itu Donald Trump. Ya, Donald Trump ngomongnya, I want to make America great again. Itu diskriminasi. Ya, bisa di sini kok ya. Waktu Obama, wah dibuka seluas-luasnya. Obama, oh banyak masalah sudah sekalian ya. Sekarang Donald Trump mengatakan, I hate these people. Oops. Itu diskriminasi. Well, apa yang terjadi pada seorang pemimpin negara? Enggak juga. Saya pernah dapat undangan khotbah, itu yang undang teman saya, sampai saya baca ulang kali takut salah baca. Gereja, juga gini, gereja adalah satu. Bagus banget kan? One body. Tapi tujuannya, tolong sisipkan, kira-kira gini, kita hanya menekankan gereja satu suku.
Saya telepon balik ke teman saya, ini tuh tujuannya apa? Ya gini loh Dad, kita tuh sekarang banyak kedatangan suku-suku lain. Bisa nggak waktu khotbah kamu masukin dikit ya, agar suku itu keluar dari gereja kita? Kamu kebenar Roh Kudus apa Roh Kuda ya? Sebenarnya jelas ya. Kamu mengundang orang yang salah. That's not biblical. Saya nggak mungkin khotbah dengan bumbu-bumbu, dengan cara supaya saya menyenangkan majelis, menyenangkan sekelompok suku tertentu, lalu saya mengatakan, hai yang bukan dari suku, keluar kamu. Pulang saya langsung ditombak sudah sekalian ya, sama orang-orang yang mengatakan Bapak itu rasis, Bapak itu diskriminatif. Nah, sudah sekalian, banyak sekali cara kita menghakimi dari suku, dari ras, dari kebiasaan, dari pakaian, makan, ceme-ceme. Ya kita juga mesti sopan sedikit lah. Kita nggak mau menghakimi, Pak, yang penting kan hati anak remaja. Di sebuah kebaktian, ini kebaktian dewasa loh. Lagi khotbah pendeta, si bapak dari sini bisa pindah ke sana. Lalu ditegur sama si pendeta, Pak, kenapa tadi waktu saya khotbah bapak pindah mengganggu saya? Ini bapak jujur, gimana saya konsentrasi Pak? Di depan saya ada seorang cewek pakai baju all we can see. Kebayang nggak all we can see ya? Saya nggak konsentrasi, sehingga waktu saya lihat daripada saya berdosa, saya pindah. Ini mungkin contoh kecil, tapi saya waktu jadi pembina remaja mengatakan, guys, ketika kamu diundang oleh orang yang dihormati, jangankan presiden, gubernur Jabar undang kamu untuk dinner sama-sama, pakaian apa yang kamu pakai? Cara kamu bersikap seperti apa? Kenapa kalau pada orang yang kamu respect, hormati, kamu datang dengan sikap yang seperti itu, sedangkan pada Tuhan kamu anggap remeh? Di sini saya bukan legalis, saya bukan sok kepo, saya bukan ngurusin pakaian jemaat, tapi pada waktu kamu memakai sesuatu, sebelum kamu dihakimi, kamu pikir dulu, jangan buat orang tersandung. Temanku, kita tidak menghakimi, tapi kita mesti bijak. Penampilan kita mungkin. Nah temanku, ada banyak cara orang menghakimi dengan hal-hal yang kita lihat. Nah saya waktu belajar konseling sekali lagi nih, dari apa yang saya pelajari, David Osberger mengatakan, sebelum kita menegur orang, kita mesti care. Karena kalau kita nggak care, menegur orang, kita bisa melakukan dengan tidak bijak. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lebih keras, 1, 2, 3. Saya dengarnya transformation atau transformator yang lain aja ya. Maksud sekalian, satu kali ada cerita seorang kaya punya banyak domba, dia kedatangan tamu, tapi si orang kaya ngomong begini ke pegawainya, curi domba punya orang. Siapa Pak? Itu kan orang miskin Pak. Iya nggak apa-apa, bawa dombanya, sembelih, karena saya kedatangan tamu. Aduh Pak, nggak kasihan, Bapak kan punya banyak domba, sedangkan dia mau miskin, domba cuma satu. Nggak peduli, sembelih itu domba, bawa ke sini karena aku punya tamu. Waktu diceritain gitu, tahu nggak, Daud tuh naik darah loh. Dia mungkin gebrak meja, kurang aja, siapa itu? Kalau di depan aku akan hukum. Nathan sih tenang aja. Dalam versi yang lain di Alkitab, Nathan tuh ngomong gini, that's you David. Itulah kamu. Kalau hari itu Daud nggak rendah hati itu ya, mungkin maki si Nathan, apa? Siapa saya? Waduh, nggak keruan, bukan perluan. Tapi waktu mendengar kisah itu, waktu di confrontation, dia menangis, menaruh debu di atas kepala, dia mengalami brokenness, dia bertobat, dan Daud dipulihkan. Lihat nggak temanku, menghakimi itu beda dengan, tapi tetap harus ditegur. Kalau ditanya, kenapa kamu sih mikirin aku? Kenapa sih kamu sok kepo? Kita bukan kepo, kita mengatakan karena kamu tuh berharga di dalam komunitas ini. I care about you. Nah temanku, hari ini, yuk biasakan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Baca sama-sama yuk. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Perhatian di sini. Tapi belas kasihan akan menang atas penghakiman.
So this church, this community need compassion. Amin. Ya, yang dibutuhkan adalah belas kasihan. Tapi kata hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya baca yuk. Pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak apa? Saudaraku, jangan karena kita sungkan, karena kita dekat dengan dia, kita mungkin care. Tapi karena kita milih-milih, itu bukan sahabat saya, itu bukan teman saya, itu bukan teman main saya, I don't care. No. Sebagai tubuh Kristus, kita harus punya compassion. Baca yuk sama-sama, 1, 2, 3. Compassion. Hari ini mungkin maaf, ada orang tidak menegur karena kompromi, karena sungkan, karena teman dekat. Kita kadang-kadang lebih sungkan pada orang yang kita kenal. Tapi sesungguhnya kita juga belajar mengasihi pada siapa saja, bukan orang yang dekat, termasuk orang yang tidak kita mungkin terlalu dekat. Nah temanku, saya akan berikan tips sederhana. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Speak, ya bicara. Ya. S yang pertama, tolong baca sama-sama 1, 2 dengan keras. Ya, kayak bahasa Rom memang ya. Nah, oke, saya ambil ya. Simpan sampai waktu dan tempat yang tepat. Tujuan kita baik, motivasi kita baik, mau menegur, menasihati, tapi kalau cara kita menyampaikan salah, tempat kita menyampaikan salah, di waktu yang tidak tepat, salah. Saya seringkali bimbing pasangan suami istri. Tujuan istri baik menegur suami, tapi di depan umum. Suami baik mengingatkan istri, tapi mempermalukan istri. Saya sebagai pengkhotbah punya banyak pengalaman, boleh tanya Pak Mika. Kadang-kadang di mimbar itu bisa lihat tuh, kita punya sixth sense tuh. Bagaimana perilaku jemaat. Ada ya jemaat tuh istri selama dengar khotbah tangannya nggak mau diam, punya karunia menyentuh ke suaminya. Dengerin itu ya, dengerin itu cocok buat kamu ya. Itu bagi saya bukan menasihati atau mengingatkan, malah suaminya jengkel. Maksudnya apa? Catat tuh buat kamu tuh, cocok tuh ya. Itu istri terusnya begini ya. Jadi kita kadang-kadang sebagai pengkhotbah, kenapa ya ini, apa ada sesuatu yang terjadi di akhirnya suaminya mengatakan, Pak, saya nggak bisa konsentrasi selama saya khotbah itu ya. Istri saya mengganggu, saya mengatakan itu cocok buat kamu, emang ini nggak cocok buat dia. Hati-hati loh. Kadang-kadang kita dengar khotbah suka ngomong, aduh, I wish that person can. Aduh, ini khotbah cocok buat dia. Seandainya dia datang, lebih cocok buat dia. Ups, maka kini. Saudaraku, hari ini kita membuka hati. Kita bicara yuk. Dari pengkhotbah 37, 1, 2, 3. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Saat ini saya bicara, kalian diam. Ada kalanya saya mendengarkan apa yang menjadi pergumulan jemaat. Itulah komunikasi, ya. Kalau kita bicara yang kedua apa? P atau P. Yuk baca sama-sama. Pray and doakan, rencanakan. Nah kembali ya, di dalam bahasa Inggris penggunaan kalimat yang bagus sekali. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer. Mengingatkan, kalau kita ngomong nih, bercakap-cakap, ayolah penuh dengan anugerah. Jangan tawa, jangan kosong, gak ada artinya, gak meaningful. Hari ini mungkin dalam komunitas setelah pulang nanti persekutuan, saya senang tadi saya tanya, kok di youth ini ada banyak apa ya, penganan-penganan, oh supaya kita ada persekutuan ya, tapi jangan siapkan bir ya, oh Pak kita akan bersekutu Pak ya, sambil mabuk dalam roh, itu bukan Kristen sekali please ya, karena kalau di luar negeri itu lebih bahaya tuh, anak muda tuh nyiapin minuman yang kadang saya mesti hati-hati, ini minuman apa? Untuk penguat tenaga Pak. Saya kadang curiga sudah sekalian, saya baca belakangnya, oh ternyata ini memanipulasi pengkhotbah ya, supaya Bapak khotbah lebih semangat ya. Nah temanku, hari ini kalau ada percakapan, apa sih yang kita omongin habis persekutuan? Apakah orang yang mendengar terhibur, dikuatkan, yang merasa down di encourage, yang merasa nggak semangat ke gereja, dipulihkan kembali, yang mungkin ada
luka batin, ada kepahitan waktu ketemu dengan kalian. Merasa, wow, thank you God. This is wonderful community. This is healthy community. I want to join. Saya ingin bergabung, saya ingin connect lebih dan lebih lagi. Itulah komunitas. Saudara, saya bukan bicara tentang melihat ke dalam, tapi belajar kita memperbaiki komunikasi yang berikut. Temanku, tolong baca 1, 2, 3. Ya, kita belajar empati dengan kebutuhan mereka. Dikatakan apa? Coba lakukanlah sesuatu yang menolong, membangun orang lain, yang memberikan keuntungan bagi yang mendengarnya. Saya sih sekarang terbiasa mendisiplin, saudaraku. Kalau dapat WhatsApp, message, apapun chatting yang tidak berguna, maafkan ya, saya gunakan istilah, maafkan, garbage, sampah, saya langsung buang, saya hapus, saya nggak akan forward. Memang kalau di grup itu susah ya. Aduh, saya punya grup dari alumni, aduh, saya kadang-kadang bergumul ya. Kalau keluar kita dibully, kalau di dalam kita jadi himpunan orang berdosa yang ngirim gambar yang gak jelas. Begitu ada yang keluar, Judas left, kata dia, dibully lagi ya. Judas Iskariot meninggalkan para murid ya. Nah, temanku, sering kali di dalam komunikasi kita harus tanya, kalau saya kirim pesan ini membangun atau melukai? Kalau saya mengatakan kalimat ini ada keuntungan nggak buat para yang mendengarnya? Yang berikut, kalau baca, ya, teguhkan dengan pilihan yang positif. Mungkin orang itu sedang terpuruk, ada masalah, tapi kita membangun dia. Dikatakan lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Saya berterima kasih kepada Tuhan, karena dalam pengalaman saya bukan usia yang jadi jaminan. Saya ketemu anak SMA, anak yang kuliah, sangat bijak. Dosen yang ateis dibukakan pengertiannya oleh seorang mahasiswa dengan kalimat sederhana. That's knowledge and wisdom. Ya, papa mama lagi tengkar, didamaikan oleh anak yang, maafkan, masih SD dan SMP karena ada pengetahuan. Saudaraku, indah ya, ketika seseorang dekat dengan Tuhan, yang keluar pun wisdom and knowledge. Makanya kita harus connect. Tadi ya, sebelum kita menegur, menasihati, kita harus selalu connect dengan Roh Kudus. Saya mengaku dosa nih ya, saya malu banget kalau saya ceritain, tapi justru jangan belajar kegagalan saya. Saya pikir setelah saya belajar konseling, praktek 1000 jam, belajar dari banyak buku, dari dosen yang baik, oh yes, I'm ready. Perhatikan tuh, saya cuma ada skill, saya nolong orang yang kena narkoba setelah lulus. Lalu saya tanya sama orang tuanya, gimana Bapak Ibu, anaknya udah lepas nggak dari narkoba? Enggak tuh Pak, makin parah. Aduh, sudah sekalian ya, saya salah apa ya? Ada suami istri hampir cerai, begitu konseling dengan saya, benar-benar cerai, saudara sekalian ya, sampai saya rasa bersalah, benar-benar cerai. Ada anak pemuda yang saya konseling, tidak berubah. Wow, Tuhan, saya udah gunakan teori ini, pendekatan ini, pengetahuan ini, skill ini, Tuhan menegur saya keras sekali. Karena telingamu yang dua ini cuma ditujukan pada masalah manusia, pada problem and person, tapi kamu tidak membuka telingamu pada Roh Kudus. Wow, saya bertobat saudaraku. Sejak itu saya membuka telinga kiri saya pada orang yang ngomong, telinga kanan konek pada Roh Kudus. Saya nggak tahu mesti ngomong apa. Saya nggak ngerti, masalah begitu kompleks dan pelik. Saya nggak ngerti, tapi seringkali Roh Kudus menuntun saya. Bukan dari saya, bukan dari pengetahuan, tapi Roh Kudus membukakan banyak pengertian yang saya nggak tahu. Saudara, mari ya kita bersandar pada pertolongan Roh Kudus. Yang berikut, yuk baca sama-sama. Keep calm and don't argue. Ya, tetap tenang, jangan berdebat. Ya, orang yang berpengetahuan menahan apa? Perkataannya, tapi orang yang berpengertian berkepala dingin. Saudara, boleh tanya Pak Mika, di STT itu kebanyakan kita udah dilatih untuk debat, presentasi debat, ada dosen ngajar yang tidak sesuai kita langsung angkat tangan. Ya, itu untuk melatih hal yang kritis, baik ya. Tapi saya perhatikan tuh, orang yang dari sekolah teologi, perhatikan ya, orang yang sejak di sekolah teologi suka debat, begitu keluar bukan ngerti teologi, jadi tolol dia.
habit. Nanti dia udah jadi hamba Tuhan, dia ngundang pembicara, dia nggak mau belajar, malah diajak debat tuh pembicara. Jemaatnya baik-baik, aduh saya diberkati Pak. Enggak, hamba Tuhannya, wah menurut saya ini, karena dia suka debat. Jadi karunia dia berdebat, sudah sekalian. Itu karunia dia. Di gereja, aduh, saya kadang tuh suka, kadang-kadang nggak tahu gimana caranya. Saya tanya, ayo dong pelayanan. Aduh, jangan saya Pak. Doanya bagus banget. Tuhan, sambil nangis di KKR, inilah aku, pakailah mereka. Itu doa mereka sudah sekalian ya. Dan inilah aku, pakailah mereka. Tuhan, inilah aku, utuslah mereka ya. Itu doanya. Nah, satu kali, ini bicara tentang karunia ya. Ada seorang yang saya melayani gereja, saya bilang, ayo dong pelayanan, kamu kan jago musik, oh jangan. Penyambut, oh jangan. Ya. Pelawatan, oh jangan. Jadi kamu punya karunia apa coba? Saya punya karunia menilai Pak. Wah, menilai, oke. Saya bisa tahu Pak, anggota paduan suara yang nyanyinya nggak bagus. Saya bisa tahu pemusik yang kurang persiapan. Bahkan saya bisa tahu pengkhotbah yang nggak belajar. Jadi karunia Bapak Pak, menilai Pak sekali lagi ya. Jadi saya akan duduk di belakang, saya akan catat bagian ibadah yang tidak proper, yang tidak sesuai. Saya kadang kalau ngomong sama orang ini capek ya. Saya cuma ngomong pulang lah, jangan berbuat dosa lagi ya. Tapi nggak berani ya. Satu kali ada seorang bapak pemain musik. Wah, di gereja saya lain, di gereja saya masih kecil waktu. Wah, kalau main musik tuh di sini baik-baik. Oh, main musik keyboard nih. Tangannya udah keluar, musiknya masih ada. Susah saya wah, gila banget. Wah, lalu ada yang di sini saya, Pak, minta si bapak itu. Jago banget, kita suasana beda banget kalau dilayani sama dia. Jadi saya datang dong. Pak, boleh pelayanan nggak di gereja kan? Tahu nggak pertanyaan gini? Berapa orang yang datang Pak? Sekian. Oh sorry Pak, saya hanya khusus untuk acara Natal, Paskah, ulang tahun dan acara besar. Saya nggak ngomong, baik Pak, saya akan undang Bapak dalam acara Idul Adha. Begitu ya, silakan Bapak main di depan domba-domba dan ya silakan terserah Bapak ya. Di gereja men, ada orang kayak gini nih. Itu apa? Pride. Saya pernah juga ketemu anak remaja suka jadi pemimpin ibadah. Ngomong juga sama. Saya untuk acara khusus aja ya. Kalau acara kebaktian panggil orang lain. Sama saya juga. Kamu di luar angkasa aja mimpin pujian ya. Jangan di gereja. Saudara, hari ini terlalu banyak orang punya pengetahuan tapi sombong. Orang punya skill tapi tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan. My prayer this morning, mari kita membangun satu komunitas yang satu. Kita baca lagi teman-teman, ini terakhir. Apa itu? Indonesia-nya ya. Simpan sampai waktu dan tempat yang tepat. Kemudian doakan dan rencanakan. Kemudian empati dengan kebutuhan mereka. Kemudian teguhkan dengan pilihan yang positif. Kemudian tetap tenang dan jangan berdebat. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Doa saya pagi temanku, mungkin di dalam komunitas kita ada orang yang sedang terpuruk, jatuh, bahkan dalam dosa, hubungan yang rusak, mungkin dengan pacarnya, relasi yang tidak baik dengan orang tua, mungkin hidupnya rusak. Kadang kita tidak mengerti apa yang terjadi dengan orang ini. Kalau kita diberikan kesempatan bicara apa? Tidak kompromi, tetapi kita dengan hati yang penuh dengan compassion menolong orang itu. Mungkin kita berhadapan dengan papa mama yang selalu grumpy, complaining, ribut. Papa mama membuat kita tidak tenang di rumah. Jadilah peacemaker. Kita mungkin di tengah komunitas banyak sekali melihat orang-orang yang broken. Biarlah kita juga seperti Daud, membawa hati yang hancur di depan Tuhan, sehingga kita pun berempati pada broken people. Saya minta dengan kasih kami kau untuk maju ke depan dan mendoakan setiap kita. Terima kasih. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan kasihani kami kalau seringkali kami menilai bahkan menghakimi orang-orang di sekitar kami.